Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Kita sekarang akan masuk ke dalam sabda yang kelima dan yang keenam, sudah hampir habis sebelum sabda yang ketujuh. Dan di sini kita akan melihat kata-kata Yesus sebelum kematiannya. Dan sebetulnya kalau misalnya kita pikirkan kata-kata ini adalah kata-kata dari Yesus yang sifatnya adalah sebuah khotbah, pengajaran yang Yesus sedang sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar salib pada waktu itu, dan juga kepada kita. Dan ini mengajarkan apa artinya perpisahan, pertama-tama penderitaan, dan juga bagaimana kita merefleksikan seharusnya perpisahan yang Yesus akan lakukan dengan orang-orang yang dimana dia hidup selama 30 tahun lebih, dan juga perpisahan dari Bapaknya seperti yang kita belajar minggu lalu, saudara-saudara. Jadi kita akan belajar mengenai beberapa hal ini, dan kita tahu kalau misalnya ini adalah pengajaran yang Yesus sedang berikan sebetulnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita akan masuk ke sabda yang kelima dan keenam, seperti yang ada di layar, dan bagian dari bacaan kita pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan, dan sebentar lagi kami akan merenungkannya dan melihat kedalaman, keluasan daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan berbicara kepada kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu, kami ingin menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah di antara kami ya Tuhan, Roh-Mu, supaya Engkau boleh menerjemahkan firman ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara, sabda yang kelima dan keenam ini kebetulan ada di dalam satu perikop, jadi saya jadikan satu pembahasan pada hari Minggu ini. Dan perikop yang tadi kita baca, itu sebetulnya adalah perikop yang ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu penginjil dari Alkitab, saudara-saudara, seperti kita tahu. Dan memang dia menulis Injilnya dengan sebuah tujuan. Jadi penting untuk kita tahu, kalau misalnya Yohanes itu menulis Injilnya dengan sebuah tujuan. Ada di layar, saudara-saudara. Apa tujuannya? Dikatakan di ayat 31, mulai dari ayat 30 saya akan baca, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua tercatat di sini, semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi pertanyaannya ialah kenapa Yohanes mencatat kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ini bukan sembarangan. Tetapi dengan sebuah tujuan. Dan tujuannya itu jelas, saudara-saudara, seperti apa yang tadi kita baca. Supaya apa? Supaya orang percaya kepada Yesus sebagai apa? Anak Allah. Dan oleh iman dikatakan kita memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kita harus ingat tujuan ini, saudara-saudara. Jadi Yohanes bukan sedar menghumbar kata-kata. Kalau misalnya kita biasanya nulis essay atau nulis sesuatu, paper dan lain sebagainya, kita mempunyai limit biasanya ditulis oleh dosen 5.000 kata, 4.000 kata dan seterusnya. Dan kita seringkali bingung, apalagi yang kita harus tulis begitu ya, karena sepertinya udah 2.000 kata tetapi udah habis kata-katanya. Tetapi ini bukan kata-kata yang sembarangan yang ditulis oleh Yohanes. Tetapi ini adalah kata-kata yang memang spesifik, mempunyai sebuah tujuan. Dan tujuannya jelas, seperti yang tadi kita baca, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi, ini ditulis dengan tujuan yang sangat spesifik. Dan kita akan melihat sabda yang kelima pertama-tama secara lebih mendalam pada saat ini. Perhatikan, ayat Yohanes 19, ayatnya yang ke-28. Dikatakan di situ, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi pertanyaannya ialah, apa pentingnya sebetulnya sabda yang kelima ini? Pertama-tama dikatakan oleh Yohanes, sesudah itu.
Sesudah apa maksudnya? Sesudah peristiwa penyaliban Yesus. Jadi penyaliban Yesus, di mana Yesus menderita di kayu salib selama kurang lebih 6 jam, seperti kita tahu, di mana Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Atau mungkin ketika Yesus berkata kepada salah satu penjahat yang ada di salib pada waktu itu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Atau ketika dia berbicara kepada ibunya dan juga kepada murid-muridnya, ketika dia katakan, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Dan sesudah dia juga berbicara, Eli, Eli lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi sesudah apa? Sesudah itu, dikatakan. Sesudah itu adalah sesudah dia berbicara hal-hal tersebut, dan sesudah dia tahu kalau misalnya segala sesuatu telah selesai. Jadi kata telah selesai ini penting, saudara-saudara. Seperti yang kita telah lalu lakukan mungkin di dalam mungkin project, ataukah mungkin paper, tugas kuliah, atau mungkin sebuah project dari tempat pekerjaan yang cukup lama dan panjang. Pada akhirnya kita katakan, sudah selesai. Atau ketika kita menyelesaikan disertasi, contohnya PhD, setelah selesai, sudah selesai. Atau ketika seorang ibu yang hamil melahirkan anaknya, delivery yang sulit, mengatakan, ya sudah selesai karena anaknya itu sudah lahir. Jadi semua ini adalah proses yang lama dan panjang, tetapi sudah selesai. Dan Yesus pada waktu itu menunggu momen seperti ini sebenarnya. Dia sedang menunggu apa artinya dia menyelesaikan apa yang menjadi tugas daripada Bapaknya. Perhatikan di Yohanes 4 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama di sini. Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan apa? Menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Dia tahu ada sesuatu yang akan memuaskan dia. Kalau kita makan, biasanya ada sesuatu yang memuaskan kita, apalagi kalau misalnya kita sangat lapar, gitu ya. Kita tahu bahwa itu makanan itu akan memberikan kepuasan kepada kita, misalnya martabak yang garing dan hangat, begitu ya, itu akan memberikan kepuasan kepada kita, atau nasi panas pakai ayam goreng, begitu, saudara-saudara, semuanya pada ngeces tentunya sekarang ya. Tetapi itu bukan hanya memberikan energi kepada kita, tetapi memberikan kepuasan kepada kita, memberikan kepuasan kepada kita. Dan saudara-saudara, bagi Yesus di sini, kepuasannya, energinya, itu ialah dengan dia melakukan kehendak Bapa. Dengan dia melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata yang sama yang dipakai tadi di Yohanes 19 ayat 28, ini kata yang sama yang dipakai di sini. Inilah momennya, saudara-saudara. Jadi sebetulnya dari Yesus sendiri, dia sedang menunggu momen yang spesial ini di dalam kehidupannya untuk dia dapat menyelesaikan pekerjaan daripada Bapaknya. Apa pekerjaan Bapaknya yang dia selesaikan? Yaitu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, mempersatukan mereka kembali dengan Bapa, saudara-saudara. Dan itu semuanya hanya mungkin dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang lain. Dan momen menyelesaikan pekerjaan Bapa inilah yang membuat Yesus terus melalui penderitaan, melalui cercaan, melalui hinaan, melalui pecutan, saudara-saudara, melalui salib, melalui paku, saudara-saudara, yang menusuk tangan dan tombak tubuhnya, itu semuanya dia lalui. Untuk dia menunggu kepada momen di mana dia menyelesaikan tugas daripada Bapaknya ini. Dan akhirnya datanglah momen itu. Momen di mana kelihatannya pada waktu itu Allah itu nggak memegang kendali ya. Sepertinya kontrol ini lepas begitu loh. Allah yang seharusnya melindungi Yesus, dia nggak mengerjakannya. Bagaimana mungkin coba seorang bapak membiarkan anaknya menderita? Nggak mungkin, saudara-saudara.
Kami sebagai orang tua, kami selalu membantu anak-anak kami, apapun harganya, apapun caranya. Kami akan membantu anak-anak kami. Seperti misalnya ketika dulu salah satu anak kami nabrak mobil kami, saudara-saudara, kita langsung datang dan untuk melihat. Kalau bapaknya melihat kondisi mobilnya ya, kalau ibunya melihat kondisi anaknya begitu ya. Anaknya oke apa enggak begitu ya. Saudara-saudara, tetapi paling tidak kita pergi. Kita pergi untuk melihat begitu loh. Karena apa? Karena anak kita sedang menderita. Betul nggak? Anak kita sedang menderita. Tetapi sepertinya Allah Bapa, seperti yang kita pelajari minggu lalu, dia membiarkan Yesus menderita. Sehingga Yesus pada waktu itu berteriak kepada dia, Eli, Eli, lama sabachthani. Sepertinya nothing, saudara-saudara. Yang dilakukan oleh Bapa pada waktu itu. Tetapi ini semua adalah bagian daripada rencana Allah. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia ini. Maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara-saudara. Hanya semata-mata karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa ini. Maka dia melakukan hal itu. Dia berikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi inilah drive-nya, motivasinya begitu loh. Untuk Allah memperoleh tujuannya. Dan luar biasa, saudara-saudara, kita diingatkan kembali nih. Menjelang masa Prapaskah ini. Ketika kita masuk ke dalam masa ini. Di mana itulah dia yang menjadi tujuan daripada Allah, saudara-saudara. Perhatikan ayat 28 sekali lagi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya apa? Genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Apa yang dimaksud dengan genaplah di sini? Yang dimaksud ialah kondisi daripada Yesus yang haus, yang adalah penggenapan dari kitab suci. Apa yang dimaksud sebetulnya? Yesus kemungkinan besar mengacu kepada Mazmur 22, saudara-saudara, yang memang tidak secara literal, tidak secara persis, saudara-saudara, tetapi dikatakan si Mesias di sini pada waktu itu digambarkan mengalami kekeringan di mulutnya. Di ayatnya yang ke-15 dari Mazmur 22. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kuletakkan aku. Di dalam bahasa Inggris jauh lebih jelas, saudara-saudara. My mouth, dikatakan di sini apa? Is dried up like a posset, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You lay me in the dust of death. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, Sang Mesias, Sang Penyelamat Israel ini, pada waktu itu mengalami kondisi kehausan seperti ini. Dan ini adalah kondisi yang digenapi pada waktu itu di dalam Yesus. Dan dalam kondisi ini dia tetap taat pada waktu itu kepada apa yang Bapa telah rencanakan di dalam kehidupannya. Dibandingkan dengan Adam yang di awal kitab Kejadian yang diciptakan oleh Allah dan dia tidak taat kepada Allah, Yesus di sini taat kepada Allah. Di dalam kondisi penderitaan, godaan yang sangat besar seperti ini, dia tetap setia kepada Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Yesus yang adalah full Allah, full manusia. Di saudara-saudara, dia mengalami sesuatu yang sangat-sangat manusiawi sekali. Yaitu apa? Haus. Haus, saudara-saudara. Dia bukan sekali lagi manusia ilahi, dan dia juga bukan Allah yang manusiawi. Perhatikan. Dia bukan manusia ilahi dan bukan juga Allah yang manusiawi. Tetapi dia adalah Allah manusia yang mengalami semua yang dialami oleh manusia. Dia haus, dia lapar, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Luar biasa ya, kata-kata dia haus ini. Padahal kalau misalnya kita ingat di dalam Injil Yohanes juga, saudara-saudara, dialah yang menjanjikan apa? Air hidup kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Perhatikan Yohanes 4 ayat 14. Dikatakan di sini,
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Di dalam keadaan seperti ini dia haus. Dan inilah Yesus saudara-saudara. Yesus Allah manusia yang datang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua saudara-saudara. Kita lanjutkan. Di Yohanes pasal yang ke-19, di ayat 29, dikatakan di situ, ada suatu bekas penuh anggur asam, dan mereka, para serdadu, mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan pada anggur asam, pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya kepada mulut Yesus. Jadi pada waktu itu ketika Yesus berteriak, haus, maka si serdadu ini melakukan itu, saudara-saudara. Dan ini adalah penggenapan atas apa yang terjadi kepada Mesias. Sekali lagi, Mazmur 69 ayat 22, saudara-saudara. Dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Luar biasa ya. Pertama-tama di dalam narasi penyaliban Yesus dicatat, hanya dalam waktu 24 jam kurang lebih, hingga kematian Yesus, dicatat ada 20 penggenapan dari perjanjian lama, saudara-saudara, yang digenapi pada waktu ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, kalau Allah itu sepertinya hilang kontrol ketika Yesus menderita, ketika Yesus mau disalib, maka menurut saya analisa itu adalah analisa yang sangat tidak tepat. Karena apa? Karena Allah sudah merencanakan ini semuanya sejak ribuan tahun yang lalu, saudara-saudara. Untuk Mesias datang ke dalam dunia. Dan Mesias pada waktu itu menderita bagi manusia yang berdosa, saudara-saudara. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah tetap full control di dalam kejadian ini. Di dalam fase kehidupan Yesus ini. Ketika dia menuju ke kayu salib, saudara-saudara. Ini adalah bagian yang mudah untuk kita miss sebetulnya di ayatnya yang ke-29 yang tadi kita lihat, saudara-saudara. Karena apa sih sebetulnya hisop? Kenapa hisop disebut tiba-tiba begitu ya, saudara-saudara? Hisop itu disebutkan adalah bagian dari perjanjian lama ketika orang Israel dibebaskan pada waktu itu dari perbudakan di Mesir. Di Keluaran pasal yang ke-12, kalau saudara ingat, ya, di mana orang Israel terakhir di Mesir. Mereka sebelum mereka berjalan keluar dari Mesir pada waktu itu, hisop ini dicucukkan ke darah dan kemudian apa? Dicat di atas tiang pintu rumah orang Israel. Supaya apa? Supaya kalau misalnya malaikat maut itu pada waktu itu lewat, malaikat itu akan melewati gitu loh, rumah orang Israel dan tidak akan membunuh anak daripada rumah orang Israel. Mengapa Yohanes mencatat hal ini, saudara-saudara? Ingat sekali lagi ya, semua yang dicatat di dalam Injilnya mempunyai tujuan untuk apa tadi yang kita baca? Supaya apa? Supaya orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan dengan iman mereka diselamatkan, saudara-saudara, memperoleh kehidupan. Mengapa dia menyebut hisop tiba-tiba? Karena dia kepingin kita tahu, saudara-saudara, bahwa Yesuslah domba Paskah yang diberikan kepada kita. Dan bahwa hisop dengan darah tersebut, itu melewatkan kutukan yang seharusnya diberikan kepada kita, kutukan kematian kekal. Dan kita memperoleh kehidupan, saudara-saudara, hanya karena pengorbanan Yesus Kristus. Jadi kita harus selalu belajar di dalam konteks setiap perikop yang kita baca, saudara-saudara. Bukan tiba-tiba Yohanes menyebutkan hal ini. Tetapi dia mengacu kepada zaman perjanjian lama, dan dia melihat bahwa Yesuslah pada akhirnya yang merupakan penggenapan daripada domba Paskah ini. Peristiwa yang asalnya hanya sekedar keluarnya orang Israel dari Mesir, ribuan tahun yang lalu, kita tahu bahwa pada saat itu digenapi di dalam Yesus. Allah memegang kendali, saudara, dari kejadian ini untuk menyelamatkan dunia. Inilah Yesus, Sang Anak Domba Allah yang diberikan kepada kita, yang merupakan
pribadi Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Itu sabda yang kelima ya. Terus kemudian masuklah kita ke sabda yang keenam. Yohanes 19 ayat 30, saudara-saudara perhatikan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Di dalam bahasa Yunaninya, kalau saudara mau keren sedikit, begitu ya, kelihatan scholar, begitu ya, saudara bisa sebut bahasa Yunaninya, tetelestai. Tetelestai. Sudah selesai, saudara-saudara, sudah selesai. Hanya satu kata. Hanya satu kata saja. Di Lukas 23 ayat 46 yang kita baca minggu lalu, dikatakan dia menyerahkan pada waktu itu nyawanya dengan suara nyaring. Dan kata-kata inilah yang merupakan kata-kata kemenangan. Ini tidak berarti bahwa kehidupannya pada waktu itu sebagai manusia telah berakhir, tetapi dia ingin sekali lagi menyelesaikan atau menunaikan tugasnya, saudara-saudara. Mengerjakan tugas siapa? Bukan tugas dia loh, tetapi tugas siapa? Yang tadi kita baca. Tugas siapa? Tugas daripada Bapaknya. Dan semua yang dia berikan, Allah Bapa berikan kepada Yesus pada waktu itu, sudah selesai. Sudah selesai. Ketika dia disalibkan di kayu salib, dia terlihat seperti seorang hanya sekedar korban yang mati, begitu ya. Walaupun tidak bersalah, tetapi sebetulnya dia sudah menyelesaikan tugasnya. Tugas yang Bapa berikan kepada dia. Dan tugas ini adalah tugas yang memperoleh sebuah kemenangan yang sangat besar sekali di dalam sejarah. Bahwa karya pendamaian Kristus menyelamatkan seluruh isi dunia, saudara-saudara. Penebusan daripada Kristus telah komplit. Penebusan kepada manusia yang berdosa telah selesai, saudara-saudara. Dan Yesus sendiri berkemenangan. Kristus menggenapi pada akhirnya semua tuntutan hukum dari Allah yang Allah berikan kepada manusia yang berdosa. Saudara tahu ya, ketika kita berdosa, kita itu sebetulnya layak untuk dituntut oleh Allah. Karena apa? Karena kita melakukan kesalahan. Kita melakukan dosa, saudara-saudara. Dan itu layak dituntut oleh Allah. Tetapi apa yang Yesus lakukan ialah dia membebaskan semua tuntutan hukum Allah bagi manusia yang berdosa. Sehingga pendamaian pada waktu itu terjadi antara Allah yang menuntut dan manusia yang berdosa. Semua kewajiban hukum pada akhirnya telah digenapi di dalam Yesus Kristus. Kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh kita nih, orang berdosa, telah digenapi oleh Kristus. Dan pada waktu itu keadilan Allah telah dipuaskan. Tuntutan dosa telah dibayar dengan lunas. Upah dosa telah diselesaikan, saudara-saudara. Yang tertinggal pada waktu itu ialah apa? Yesus yang mati dan dia yang akan bangkit. Ini semuanya seharusnya membuat kita sadar, saudara-saudara. Kalau misalnya kita tidak perlu lagi datang kepada Yesus dengan usaha. Kita nggak perlu lagi datang kepada Yesus dengan usaha. Karena apa? Karena semuanya telah selesai. Jangan pikir kalau misalnya kita melayani Tuhan, maka itu akan membuat kita semakin yakin akan keselamatan kita. Tidak ada ritual, tidak ada baptisan, tidak ada perbuatan baik, tidak ada pelayanan, tidak ada persembahan, saudara-saudara, yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah. Gak ada sesuatu pun yang bisa menambah kita untuk kita lebih selamat, saudara-saudara. Tidak ada. Karena apa? Karena karya Yesus di kayu salib itu semua adalah telah selesai. Telah selesai. Diberikan kepada kita supaya kita memperoleh posisi keselamatan dan posisi kebenaran di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh Kristus itu di atas kayu salib itu telah cukup buat kita. Untuk kita selamat di hadapan Allah. Tetelestai. Saya ingat dari Efesus pasal yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus, dikatakan di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan ya, saudara-saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari sabda yang kelima dan keenam ini? Menurut saya ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, ada 4, maaf.
Yang pertama, saudara-saudara, peperangan itu telah berakhir. Peperangan telah berakhir. Siapa di sini yang merindukan kalau perang Amerika dan Iran akan berakhir seketika, secepatnya? Saya kepingin, saudara-saudara, karena harga bensinnya mahal sekali. Oke. Padahal itu baru berjalan berapa minggu? 3 minggu kan? 4 minggu kan? Betul nggak? Bayangkan saudara-saudara, ini peperangan yang besar terjadi. Berapa lama sudah terjadi? 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun. Saudara-saudara, sejak Adam bahkan, peperangan bukan hanya antara satu manusia dengan manusia lain, bukan hanya antara satu bangsa dengan bangsa lain, tetapi ini adalah peperangan antara manusia dengan Allah. Alkitab mengatakan dengan jelas, kalau kita itu adalah apa? Musuh Allah. Di Roma pasal yang kelima, saudara-saudara, karena kita semata-mata adalah manusia yang berdosa. Peperangan kita dengan Allah telah berakhir. Telah selesai, saudara-saudara. Kini kita ada di dalam damai dengan Allah. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kita mengakui kalau misalnya kita manusia berdosa di hadapan Allah dan datang untuk percaya, kalau Yesus telah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, maka kita beroleh damai dengan Allah, saudara-saudara. Peperangan telah selesai. Kita dapat hidup berdamai dengan Allah, dari seteru menjadi teman Allah, dari musuh menjadi sahabat Allah. Yang kedua, salib adalah kemenangan, bukan kekalahan. Salib adalah kemenangan, bukan kekalahan. Buat orang Farisi pada waktu itu berpikir tentunya bahwa mereka menang. Ya, dan Yesus kalah. Karena Yesus berhasil dihukum mati, saudara-saudara, dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu terserak, betul nggak? Itu kan yang dipikir oleh orang Farisi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus yang mati itu akan kembali hidup pada hari yang ketiga. Dan disinilah momen yang dipikir adalah momen kekalahan, padahal sebetulnya itu adalah momen kemenangan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, saudara-saudara. Bangkit dari apa? Bangkit dari kematian. Dari kematian, saudara-saudara. Tanpa kematian Yesus, maka kita tidak tahu bahwa Yesus itu bangkit dari apa. Betul nggak? Kebangkitannya membuktikan bahwa ada akhir dari kematian, dari dosa, dari hukuman dosa, dari kekuatan setan. Sebuah akhir yang sebetulnya sudah terjadi, sebuah akhir yang berkemenangan. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari sabda yang kelima dan keenam? Salib ini berarti adalah awal, bukan akhir. Awal, saudara-saudara, bukan akhir. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus memberikan awal yang akan, maksudnya Yesus bukan saja memberikan awal yang akan berakhir, tetapi ini adalah awal yang tiada akhir. Sekali lagi, Yesus bukan hanya memberikan awal yang akan berakhir, tetapi ini adalah awal yang tiada akhir. Jangan samakan Yesus dengan contohnya Abraham Lincoln. Siapa Abraham Lincoln itu? Pendiri negara Amerika. Yang berpikir bahwa ini akan berlanjut untuk selama-lamanya. No, saudara-saudara. Jangan samakan antara Yesus dengan Bill Gates atau dengan Steve Jobs yang dikatakan mengubah dunia dengan penemuan-penemuan yang spektakuler, yang revolusioner, saudara-saudara. Tetapi ini adalah sebuah awal yang dilakukan oleh Yesus yang tiada akhir. Yang tiada akhir. Yesus memulai sebuah awal tanpa akhir. Karena apa? Karena kita semua yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Dan akhir kehidupan dunia ini bukanlah akhir selama-lamanya buat kita, saudara-saudara. Tetapi adalah sebuah awal di mana nanti kita akan menikmati kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Kristus kepada kita. Yang keempat, saudara-saudara, salib berarti kehidupan, bukan kematian. Bagi banyak orang berpikir bahwa salib berarti kematian, tetapi bukan bagi Yesus, saudara-saudara. Ketika dia berteriak, tetelestai, saudara-saudara, ini bukan akhir daripada semuanya, tetapi ini adalah awal daripada sebuah kehidupan. Inilah yang membuat kehidupan kita menjadi apa? Menjadi berbeda.
Kenapa, saudara-saudara, kehidupan orang Kristen itu berbeda? Kita kan nyanyi kan kalau misalnya lagi Paskah kan? Sebab dia apa? Hidup ada hari apa? Esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu apa? Dia pegang hari esok, saudara-saudara. Hidup jadi berarti beda. Sebab apa? Sebab dia hidup. Luar biasa, saudara-saudara. Oleh karena itu kita memiliki pengharapan di dalam menghadapi kesulitan yang terjadi di dalam dunia ini. Kita memiliki pengharapan ketika kita menghadapi sakit penyakit, bahaya, persekusi, saudara-saudara, bahkan kematian. Karena kita tahu bahwa Yesus memberikan kepada kita keyakinan bahwa salib itu bukan akhir, tetapi ini adalah awal daripada kekekalan. Kita layak sebetulnya menyanyikan lagu itu, saudara-saudara, pada hari Paskah ini. Saudara-saudara, saya ingin menutup dengan kita akan berdoa dan kita akan menyanyi, saudara-saudara. Charles Gabriel, dia pernah menulis sebuah lirik lagu, saudara-saudara. Dia katakan, kasih Tuhan amat ajaib, lebar, dalam, dan besar, yang mau mengasihi aku, orang yang penuh dosa. Lagu itu judul aslinya, I Stand Amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Kita akan menyanyikan lagu itu bersama-sama saat ini sebagai doa kita untuk kita menutup renungan kita pada saat ini. Mari kita, saudara-saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini.